saya baca berulang-ulang, ujung-ujungnya ya mau mengembalikan kita seperti era Pak Harto. Akhirnya bangsa kita ini hanya jadi bangsa pengekspor bahan-bahan mentah yang nilai ekonominya tidak sebanding ketika sudah menjadi produk mesin dan teknologi di zaman modern sekarang. Sekarang orang mulai berpikir dengan mata uang yang lain. Di balik semua itu, tetap kapitalisme ini bermain, neo-kapitalisme, yang tanpa kita sadar berada di balik dan mengendalikan digital ekonomi ini. Persoalannya, kapan kita akan menjadi pengendali, bukan hanya menjadi konsumen dalam hal itu. Dan ini tantangan bagi kita sekarang ini, bagaimana negara kita ini bisa menjadi kuat satu ketika, ya, menjadi stabil secara ekonomi, dan kita sebenarnya punya potensi yang sangat-sangat besar untuk itu. Karena itu tidak ada bangsa di dunia ini yang suka melihat Indonesia ini tetap kuat, tumbuh, dan berkembang. Nah, kritik The Economist kemarin tentang ekonomi Indonesia, saya baca berulang-ulang, ujung-ujungnya ya mau mengembalikan kita seperti era Pak Harto. Akhirnya bangsa kita ini hanya jadi bangsa pengekspor bahan-bahan mentah yang nilai ekonominya tidak sebanding ketika sudah menjadi produk mesin dan teknologi di zaman modern sekarang. Akhirnya cuma mau itu aja. Ya. Saya pengalaman betul pada waktu Pak Harto, hampir kita ini sudah menjadi the Asian Tiger tahun 97. Kekuatan ekonomi terpenting di Asia pada waktu itu. Karena Pak Harto bisa naikkan pertumbuhan ekonomi sampai 8% pada waktu itu. Mereka tidak suka. Digoncang kita dengan mata uang, berantakan semua. Ketika kita kalang kabut, IMF datang, saya menjadi saksi sejarah dengan Pak Murdiono pada waktu itu. Bagaimana IMF mengatakan kami akan membantu Indonesia, kita itu ibaratnya bayi lahir, nggak dewasa, masuk inkubator. Ya, dia akan bantu kita, tapi dengan beberapa permintaan. Salah satu permintaannya itu, dana untuk pengembangan IPTN minta dihentikan. Kenapa? Orang-orang barat itu tidak akan pernah mau Indonesia itu mampu menjadi negara yang masuk ke era teknologi. Mereka tahu, kalau IPTN itu dikembangkan terus, Indonesia akan bisa, mungkin hari ini kita sudah bisa bikin pesawat tempur sendiri. Mereka nggak mau. Kita digagalkan di situ. Itu generasi muda harus paham. Jangan kita menggantungkan nasib kita ini kepada bangsa lain. Enggak ada yang akan nolong kita itu kecuali kita sendiri. Ya. Jangan kita maki-maki bangsa sendiri, negara kita sendiri, muji-muji bangsa lain. Bahaya itu. Mentalitas seperti itu merusak kepentingan kita sendiri. Kitalah yang harus memperbaiki apa yang kurang pada bangsa kita ini. Dan sekiranya termasuk juga pembangunan hukum kita. Salah satu sisi yang lemah dari pemerintah ke pemerintah berganti sampai pada pemerintah sekarang, masih juga orang mempersoalkan adanya ketidakpastian hukum di negara kita ini dan birokrasi yang berbelit-belit, ya. Dan kemudian ujung-ujungnya adalah biaya-biaya ekstra yang harus dikeluarkan. Termasuk juga pemerintah Cina menyurat kepada Presiden, Pak Presiden kita, mempertanyakan kelambatan proses pengurutan perizinan, liku-liku birokrasi yang panjang, biaya-biaya ekstra yang tidak perlu, dan segala macam yang mengakibatkan kita lambat. Saya menyadari itu. Nah, saya kadang-kadang juga marah-marah kepada jajaran birokrasi. Saya bilang, kalian ini kok hobinya bikin peraturan? Ya, saya bilang, walaupun saya profesor hukum, kalau saya melihat, saya bilang, satu masalah tuh bisa diselesaikan, bisa dikerjakan tanpa peraturan, nggak perlu kalian bikin peraturan. Ya. Bikin peraturan aja kerjanya. Diskusi berbulan-bulan, nggak selesai. 2 tahun, nggak jadi-jadi peraturannya. Begitu jadi peraturan, nabrak lagi peraturan yang lain. Ya. Saya ambil contoh sederhana aja, memindahkan narapidana ke negara lain. Transfer of prisoners. Ya. Exchange of prisoners. Itu ada dalam kuliah hukum pidana. Pak moderator orang pidana, paham mana transfer of prisoners.
nggak pernah dilaksanakan. Pak Mahfud MD bilang peraturannya nggak ada. Ya kalau peraturan nggak ada, kenapa nggak dibikin? Nggak dibikin juga, nggak dilaksanakan. Saya bilang, saya bisa pindahkan narapidana itu tanpa peraturan. Jadi, ya, hal yang 20 tahun nggak bisa dikerjakan orang, saya bisa selesaikan dalam waktu hanya 2 bulan. Ya, ya. Masalah sederhana. Ya. Presiden Marcos dari Filipina datang ke Jakarta pada waktu Pak Prabowo dilantik menjadi presiden oleh MPR. Sorenya ada jamuan makan di istana. Presiden Marcos mengatakan, Pak Presiden, bisa nggak Pak Presiden bantu untuk memulangkan warga negara Filipina yang dihukum mati di sini? Namanya Mary Jane. Besoknya Pak Prabowo panggil saya, Prof, tahu kasus Mary Jane? Ya saya tahu. Bisa nggak dipulangkan? Bisa, saya bilang. Ya, coba cari akal, segera dipulangkan. Nggak sampai 2 bulan. Lalu kita bisa selesaikan masalah yang sama dengan Prancis, dengan Inggris, dengan negara-negara lain. Karena kalau itu tidak diselesaikan, akan timbul persoalan baru. Banyak negara sudah menghapuskan hukuman mati, tapi kemudian kita masih mengeksekusi orang. Itu akan timbul persoalan hubungan antar negara. Karena itu kita memang perlu hati-hati menghadapi hal seperti ini. Itu hanya contoh kecil aja. Bagaimana satu masalah kalau bisa diselesaikan tanpa peraturan, nggak perlu bikin peraturan. Kita selesaikan aja masalah itu secara baik-baik. Nah itulah hal-hal yang dapat saya jelaskan. Pada intinya adalah sudah saya tuliskan panjang-panjang di situ, nggak usah saya bacakan semua. Adalah tugas dan tanggung jawab kita menjawab tantangan gig ekonomi, artificial intelligence. Sementara ini kita nggak usah bikin peraturan dulu. Kita ikuti aja dia berkembang. Dan tidak terlalu banyak perlu peraturan diatur. Nah kalau sudah timbul masalah, kita coba selesaikan dengan cara perundingan, dengan cara kita mengatasi case by case. Nah kalau sudah dirasakan perlu, kita bikin peraturannya. Pengalaman kita membentuk undang-undang tentang perlindungan data pribadi sebagai satu contoh. Undang-undangnya selesai kita bikin. Kita bikin undang-undang tentang ITE, informasi dan transaksi elektronis. Transaksi elektronisnya nggak itu banyak masalah. Tapi teknologi informasinya, masalahnya bejibun. Nah, mulai ditanyakan orang, ini nggak ada kebebasan berbicara, kampus dibeginikan, apa segala macam. Nah, dosen ditahan, ditangkap. Nah, nggak sesuai lagi dengan perkembangan baru. Ya. Sudah kita bikin itu, muncul lagi film, apa namanya tadi itu, Pesta Babi. Ya. Ya. Akhirnya saya mengatakan, nggak ada arahan pemerintah pusat, ya, supaya mengambil langkah melarang orang mau nobar, mendiskusi film Pesta Babi itu. Silakan aja. Ya. Kalau polisi bertindak, ya bagaimana? Ya saya bilang polisi ya lokal, dia mempertimbangkan situasi. Kalau di daerah itu ada film nobar terus polisi melihat ada potensi bakal berantem orang, ya polisi bisa larang. Ya itu kewenangannya polisi sebagai penjaga Kamtimas. Tapi orang tanya, kalau tentara gimana Pak Yusril? Susah saya menjawabnya. Yang larang tentara Pak, katanya Pak. Nah, ini repot saya jawabnya begitu. Tapi itulah saya kira masalah-masalah yang kita hadapi bersama. Mudah-mudahan dengan keyakinan kita sebagai manusia, insya Allah ke depan bangsa kita lebih baik. Dan pada mahasiswa saya berpesan, teruslah belajar mengantisipasi setiap perubahan. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.